Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 72-74 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Orang-orang kelas atas. Episode 72. Fang Xianzu datang ke pintu hotel dan menemukan bahwa Liu Zhengkun dan Si Gua sedang berdiri di luar pintu, dengan beberapa adik laki-laki di samping mereka. Fang Xianzu bergegas, "Tuan Liu, saudara Gu, mengapa Anda tidak masuk ketika Anda datang?" Mata Liu Zhengkun selalu melihat ke kejauhan, "Tunggu seseorang. Tunggu seseorang." Fang Xianzu penasaran untuk sementara waktu. Liu Zhengkun adalah kakak laki-laki di provinsi sekitarnya, dan yang lain selalu menunggunya, siapa yang pantas berdiri di sini dan menunggu. Dalam waktu kurang dari 2 menit, sebuah Rolls-Royce dengan plat nomor Beijing melintas. Begitu dia melihat nomor plat, Fang Xianzu tahu bahwa pengunjung itu memiliki latar belakang yang bagus. Orang-orang kelas atas seperti mereka sudah bisa mengetahui status pemilik mobil melalui plat nomornya. Di kota tingkat pertama biasa seperti Yunzhou, nomor plat tidak ada artinya, paling-paling, semakin halus nomornya, semakin kaya. Namun, plat nomor di Beijing tidak sesederhana itu, segmen huruf dan angkanya sangat khusus. Beberapa nomor harus dimiliki oleh orang-orang dari tingkat tertentu, bukan seseorang yang percaya atau menghabiskan $2 untuk mendapatkannya. Ketika Fang Xianzu melihat huruf dan angka, dia segera tahu bahwa ada orang kuat yang duduk di sini. Liu Zhengkun berinisiatif berlari ke pintu belakang untuk membukanya, lalu membungkuk hormat dan berkata, "Tuan Fang, Anda di sini." Semangka juga membungkuk 90 derajat dan berteriak, "Halo, Tuan Fang." Butler Fang turun dari mobil. Fang Xianzu melihat lelaki tua itu. He Fatong tampak agung, dan dia tampak seperti lelaki besar. Dia dengan cepat menarik Liu Zhengkun dan bertanya, "Siapa lelaki tua ini?" Liu Zhengkun memperkenalkan, "Ini adalah Tuan Fang, yang adalah dermawan saya Liu Zhengkun. Tanpa Tuan Fang, saya tidak akan berada di tempat saya hari ini, Liu Zhengkun." Setelah mendengarkan, Fang Xianzu dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, "Halo Fang, nama keluarga saya Fang dan nama saya Xianzu. Saya telah mengenal Tuan Liu selama bertahun-tahun dan merupakan teman yang sangat baik. Hari ini adalah pernikahan anak saya. Fang Chao, aku tidak tahu kamu ada di sini." Butler Fang berkata sambil tersenyum, "Halo, Tuan Fang, saya hanya akan pergi ke pesta pernikahan. Saya datang ke sini tanpa undangan, maaf Tuan Fang." Liu Zhengkun merasa tersanjung, "Di mana itu?" "Suatu kehormatan bagi keluarga Fang kami karena Anda datang, silakan masuk." Liu Zhengkun sangat gembira dan menjadi bangga, "Haha, Billy, bagaimana jika kamu kaya?" Liu Zhengkun dan Fang Ye, dua pria besar ini memberiku wajah seperti ini, aku tidak percaya kamu berani melawanku. Setelah ketiganya masuk ke aula, Liu Zhengkun berjalan di depan dan berkata kepada Billy, "Billy, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada beberapa teman dari seluruh dunia." Ini, sebelum kata-kata itu selesai, saya melihat semangka pertama kali melompat ke arah Billy, berlutut langsung di depan Billy, dan berteriak, "Tuan Chen. Selamat ulang tahun." Semangka menyinggung Billy sebelumnya, jika bukan karena kebaikan Billy dan tidak membunuh mereka semua, semangka akan terkubur di sungai Huangpu saat ini. Liu Zhengkun juga melangkah maju dan membungkuk hormat untuk mengirim ucapan selamat, "Tuan muda, selamat ulang tahun, Fang Ye dan saya di sini untuk mengirimi Anda ucapan selamat." Butler Fang melangkah maju perlahan, dan di mata Fang Xianzu dan semua tamu, dia bisa melihat bahwa lelaki tua ini memiliki temperamen yang luar biasa dan jelas merupakan orang yang sangat kuat. Tanpa diduga, menghadap Billy, Butler Fang membungkuk hormat dan berteriak, "Selamat ulang tahun, Tuan muda. Kecil, Tuan muda." Fang Xianzu, Jeani, dan yang lainnya semuanya tercengang. Billy juga bangkit dengan cepat, memegang tangan Butler Fang, dan berkata, "Butler Fang, saya memperlakukan Anda sebagai kerabat, Anda tidak perlu memberi hormat kepada saya." Setelah berbicara, Billy memandang Fang Xianzu dan bertanya, "Kamu bilang kamu mencari teman di Jianghu untuk berurusan denganku, bukankah kamu harus mencari Akun dan Xiao Gua?" Bahkan Fang Xianzu harus memanggil mereka berdua dengan hormat, "Tuan Liu," dan "Saudara Gua," tetapi Billy benar-benar memanggil mereka seperti pelayan. Setelah mendengar ini, si Gua segera menjadi marah, "Neneknya, Anda ingin berurusan dengan Chen Ye saya?"
Berapa banyak kepala yang Anda miliki? Ditegur oleh semangka secara langsung, Fang Xianzu tidak berani menjawab sepatah kata pun. Melihat ini, Billy berkata, saya di sini untuk minum pernikahan, bukan untuk membuat masalah. Saya tidak ingin orang berpikir bahwa saya sengaja membuat masalah untuk menghentikan pernikahan ini. Semangka, Akun, kalian semua pergi dari sini. Butler Fang, milikmu aku telah menerima ucapan selamat, kamu harus pergi dulu. Billy berbicara, dan ketiganya tidak berani untuk patuh. Namun, sebelum pergi, Liu Zhengkun dengan sengaja berbisik kepada Xianzu, jika Tuan Muda kehilangan sehelai rambut pun di pesta pernikahan Anda, saya ingin keluarga Anda dikuburkan bersama Anda. Fang Xianzu berkeringat gugup, tetapi dia tidak berani mengatakan kata yang kejam. Para tamu di tempat kejadian semua tercengang. Presiden Ye ini benar-benar makan hitam dan putih. Bahkan Liu Zhengkun adalah bawahannya. Tuan Ye sangat muda dan kekuatannya sangat kuat, siapapun yang memprovokasi dia pasti tidak akan memiliki buah yang enak untuk dimakan. Orang-orang ini semua sombong, melihat Billy sangat ribut di Yunzu, para tamu di setiap meja datang dengan gelas anggur. Kudengar hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Ye. Meskipun kita belum pernah bertemu Tuan Ye sebelumnya, sudah takdir bertemu Tuan Ye di sini. Ayo, beri Tuan Ye minum, oke. Baik. Semua tamu di tempat kejadian bertepuk tangan serempak. Ironisnya, banyak dari tamu ini adalah kerabat keluarga Fang dan teman Fang Chao. Billy mencibir. Dia tiba-tiba teringat bahwa belum lama ini, pada hari ulang tahun ke-80 Nyonya Wang, banyak orang dari kelas atas datang ke tempat kejadian. Pada hari itu, dia juga memiliki konflik dengan tuannya. Tetapi ternyata keluarga utama, yaitu keluarga Wang, mendorong para tamu di tempat kejadian untuk menyegel kehidupan Billy, dan kemudian para tamu melakukannya. Hari ini, bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Billy telah melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan keluarga Fang, tetapi tidak ada tamu yang berani membantu keluarga Fang. Sebaliknya, mereka semua berinisiatif untuk bersulang dan berteman dengan diri mereka sendiri. Sungguh masyarakat yang realistis. Billy mengambil cangkir teh dan berkata, terima kasih atas ucapan selamat ulang tahunmu, karena beberapa orang takut aku minum terlalu banyak untuk menimbulkan masalah, jadi aku akan menggunakan teh daripada anggur untuk membayar semua orang. Setelah Jiani mendengar ini, wajahnya memerah. Sebelumnya, ketika Jiani memberi Billy undangan pernikahan, dia secara khusus mengatakan kepadanya untuk tidak minum terlalu banyak pada hari pernikahan, agar tidak kehilangan dia. Sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang Billy yang mempermalukannya. Setelah minum teh, Billy berkata kepada pihak lain, Tuan Fang, ini sudah larut. Sudah waktunya untuk pernikahan Anda, kan? Setelah saya melihat pernikahan teratas, saya harus kembali ke perusahaan untuk bekerja. Fang Xianzu terlihat rumit, tetapi apapun yang terjadi, dia harus menyelesaikan pernikahan putranya terlebih dahulu. Jadi Fang Xianzu segera berkata kepada pembawa acara, mulailah pernikahan segera. Fang Chao dan Wang Jiani berjalan ke atas panggung, tetapi Wang Jiani tampaknya berkeliaran di langit, sama sekali tidak dalam keadaan pernikahan. Pembawa acara, Tuan Fang Chao, apakah Anda bersedia menikahi Nona Jiani sebagai istri Anda dan melindunginya serta mencintainya sepanjang hidup Anda? Fang Chao, aku akan. Pembawa acara, Nona Jiani, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Fang Chao sebagai suami Anda, baik miskin atau kaya, sakit atau sehat, untuk merawatnya dan menemaninya selama sisa hidup Anda? Jiani, saya tidak mau. Mantan suami menjadi orang kaya. Episode 73. Di hotel yang indah, Wang Jiajun, yang mengenakan gaun pengantin putih, secara terbuka menolak pernikahan itu. Ada keributan di tempat kejadian. Sejak Billy mengungkapkan bahwa dia adalah presiden, hati Jiani telah terguncang. Kemudian, ketika saya melihat begitu banyak orang besar, mereka semua menundukkan kepala kepada Billy. Billy hanyalah Kaisar Yunzu. Mantan kekasih sekarang menjadi orang kaya yang dikagumi semua orang. Bagaimana Jiani bisa menikahi Fang Chao dengan nyaman? Jiani tidak menyukai Fang Chao, seorang playboy. Dia tidak setampan Billy, dan kepribadiannya tidak selembut Billy. Lebih baik Billy merawatnya dan memanjakannya. Satu-satunya keuntungan Fang Chao adalah dia memiliki latar belakang keluarga yang baik dan dapat membantu keluarga Wang. Sekarang, Fang Chao bahkan tidak memiliki satu-satunya keuntungan atas Billy.
Karena itu, Jiani tidak ragu untuk menolak Fang Chao di tempat. Saya melihat Jiani, yang mengenakan gaun pengantin putih, berlari turun dari panggung dengan air mata di matanya, melompat langsung ke pelukan Billy, dan berteriak, "Billy, aku mencintaimu." Suaranya lebih keras. Ya Tuhan. Pengantin wanita, di tempat pernikahan, berlari untuk memeluk pria lain. Haha, ada banyak kesenangan untuk ditonton sekarang. Di atas panggung, Fang Chao, yang mengenakan jas, berubah menjadi hijau. Billy duduk dengan tenang di kursi, merasakan pelukan dari istri manis sebelumnya, dengan suasana hati yang rumit. Ada kegembiraan dan kebanggaan, tetapi juga kebencian dan kemarahan. Dia ingat bahwa di Hotel Jiahua hari itu, dia mengenakan seragam takawai yang sederhana dan berdiri di depan Fang Chao dan Jiani. Jiani mengatakan kepadanya dengan yakin bahwa dia tidak pantas masuk ke hotel. Kalau dipikir-pikir, mereka berdua tidak akan pernah membayangkan bahwa akan ada pemandangan seperti itu hari ini. Hanakin, yang duduk di sebelah Billy, mengeluarkan sebatang rokok dari tasnya, menyalakan satu, dan tersenyum main-main. Wang Jiani, Wang Jiani, datang sekarang, apakah menurutmu Billy akan memaafkanmu? Sudut mulut Hanakin sinis, sebagai seorang wanita, dia benar-benar ingin mengatakan sesuatu padanya, dia tahu mengapa dia berada di tempat pertama hari ini. Sebagai tuannya, wajah, tangan dan kaki Fang Xianzu bergetar. Menantu perempuannya sendiri, di tempat pernikahan, berlari ke pria lain dan berkata, "Aku mencintaimu." Memalukan. Ini memalukan bagi keluarga Fang. Seperti apa wajah keluarga Fang? Pada saat ini, Wang Ziyuan tiba-tiba melangkah maju, menarik Jiani dari tangan Billy, dan menamparkan Jiani dengan keras. Terkunci. Wang Ziyuan berkata dengan cemas, "Kamu gila. Kamu menyinggung keluarga Wang seperti ini, apakah kamu ingin kami semua dikubur bersamamu?" Wang Ziyuan tahu betapa seriusnya ini, Wang Jiani membuat keluarga Fang kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan Yunzu. Keluarga Fang bukanlah lampu hemat bahan bakar, dan pasti akan memberikan sanksi kepada keluarga Wang Ziyuan. Tapi Sulan datang, memeluk Wang Jiani sedikit tertekan, dan berkata kepada Wang Ziyuan, "Ziyuan, mengapa kamu memukul putrimu?" Jiani dan Billy telah menikah selama 3 tahun dan memiliki hubungan yang dalam. Pilih Billy benar. Selain itu, bukankah Billy juga presiden sekarang? Kamu wanita yang hilang, tutup mulut untukku. Wang Ziyuan sangat marah, dan mengangkat tangannya lagi, ingin menamparkan Sulan. Wang Ziyuan tahu bahwa Billy tidak bisa makan rumput, dan dia tidak di sini untuk menikah hari ini. Tidak peduli berapa banyak Jiani memohon, itu tidak berguna. Sekarang Jiani menikah dengan keluarga Fang, untuk saat ini, satu-satunya rencana adalah memilih untuk tinggal bersama keluarga Fang terlebih dahulu. Jika tidak, jika Anda menyinggung Billy, dan kemudian menyinggung keluarga Fang, Anda hanya akan menjadi lebih baik dari kedua belah pihak. Billy tidak mengatakan sepatah kata pun tentang urusan keluarga-keluarga Wang. Ketiga orang ini, di masa lalu, satu adalah istrinya, satu adalah ayah mertuanya, dan yang lainnya adalah ibu mertuanya. Tapi sekarang, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Billy bangkit dari tempat duduknya, mengancingkan jasnya dengan rapi, dan berkata, "Ini benar-benar pernikahan teratas di dunia, tidak heran Tuan Fang bersikeras membiarkan saya melihatnya. Aku sudah melihat pernikahannya. Perusahaan masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ayo pergi dulu." Hanakin juga memadamkan rokok wanita yang baru saja dinyalakan, bangkit dan berkata, "Aku juga harus pergi." Huang Chengming, yang berada di meja yang sama, juga bangkit dengan cepat, "Presiden Ye, Presiden Qin, tunggu aku tidak akan minum anggur pernikahan ini, aku akan pergi denganmu." Setelah mereka bertiga pergi, para tamu di meja lain pergi ke Fang Xianzu untuk mengucapkan selamat tinggal. "Tuan Fang, perusahaan memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi ayo pergi dulu." Unit menelepon dan mendesak, "Maaf, ayo pergi dulu." Tidak lama kemudian, hanya ada 2 meja yang tersisa di aula pernikahan yang awalnya ramai. Kedua orang meja juga kerabat keluarga Fang. Pada dasarnya, mitra bisnis itu, semuanya hilang. Mereka yang telah mencapai Tao lebih banyak membantu, dan mereka yang telah kehilangan Tao memiliki sedikit bantuan. Orang-orang ini semuanya bijaksana. Mengetahui bahwa Billy dan keluarga Fang sedang berkonflik, siapa yang berani mendekati keluarga Fang?
Jika dia tinggal di sini dan akhirnya diteruskan ke telinga Billy, dia mungkin sama dengan hantu sial yang menutup lusinan perusahaan. Saya tidak tahu kapan dia akan dibunuh. Apa? Fang Chao mengangkat kursi dan menghancurkannya di atas meja. Pernikahan yang menelan biaya jutaan, dan tidak ada yang melihatnya. Melihat ini, Fang Xianzu masih menunjukkan sikap tenang. Caur, kamu bawa Jiani kembali ke rumah barumu. Hari ini adalah hari besarmu. Jangan pikirkan ini sebagai pasangan, ibumu dan aku akan menanganinya. Kemudian, Fang Xianzu berkata kepada Jiani, Jiani, saya tahu bahwa Anda ingin kembali ke pelukan Billy sekarang, tetapi Anda juga telah melihat bahwa Billy tidak menginginkan Anda sama sekali, karena Anda sudah menjadi menantu perempuan. Hukum keluarga Fang saya, Anda harus puas. Bar. Meskipun keluarga Fang saya tidak sebagus Billy, keluarga Fang kami memiliki miliaran aset, dan itu masih satu tingkat lebih tinggi dari keluarga Wang Anda. Menjadi menantu keluarga Fang saya tidak menganiaya Anda. Tanda seru petik 2. Jiani menggigit bibirnya dan tidak berbicara. Setelah itu, Wang Jiajue dan Fang Chao punya mobil, Fang Xianzu dan Liu Rusi punya mobil, dan mereka semua kembali ke rumah. Distrik Qixi. Jiani dan Fang Chao kembali ke rumah baru mereka yang penuh dengan perayaan, tetapi relatif tidak bisa berkata-kata. Setelah Jiani kembali, dia bahkan tidak mengganti sandalnya atau melepas riasannya, dia hanya duduk di ruang tamu dengan linglung. Fang Chao awalnya sangat marah dengan Jiani, karena dia memeluk Billy di pesta pernikahan, yang membuat Fang Chao sangat malu. Namun, melihat penampilan menawan Jiani, Fang Chao berpikir dalam hati, lagi pula, aku bukan pria yang baik, jadi lebih baik membujuknya terlebih dahulu. Sangat disayangkan bahwa kecantikan seperti itu tidak menikmati dirinya sendiri selama beberapa hari. Fang Chao mengambil inisiatif untuk melepas sepatu Jiani, pergi ke kamar mandi untuk mengisi bak mandi dengan air, dan kemudian berkata, istri, airnya sudah siap untukmu, kamu bisa mandi busa. Fang Chao mengulurkan tangannya untuk menarik Jiani, tetapi dibuang oleh Jiani. Jiani berkata, jangan sentuh aku. Malam ini, kita akan tidur di kamar terpisah. Apa? Fang Chao menikahi Jiani sebagai istrinya karena dia serakah akan tubuhnya, tetapi Jiani tidak akan membiarkannya memiliki kamar yang sama. Fang Chao mengolok-olok Billy sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki hari yang sama dengan Billy. Fang Chao benar-benar kesal, Jiani. Apakah kamu pikir kamu masih semacam gadis? Apakah kamu masih berpura-pura murni? Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu melakukan ini, kamu akan kembali ke Billy? Berhentilah melamun. Keluargaku dihancurkan olehmu. Episode 74. Hari ini Jiani mempermalukan Fang Chao di depan umum, dan ketika dia sampai di rumah, dia tidak akan membiarkan Fang Chao menyentuhnya. Sebagai seorang pria, Fang Chao tidak pernah dipermalukan seperti ini. Fang Chao berkata dengan marah, apa yang terjadi di antara kita di Hotel Jiahua terlihat jelas oleh Billy, dan dia tidak bisa menahannya jika dia mau. Hehe, pria mana di dunia ini yang akan memaafkan istrinya karena selingkuh? Jiani juga sangat marah, dia tiba-tiba merasa bahwa Fang Chao memesan takeout di hotel, apakah dia sengaja menarik Billy? Bagaimana bisa begitu kebetulan? Pada saat itu, Fang Chao tidak makan begitu banyak makanan lezat di hotel, dan dia harus makan ayam pot yang harganya 20 atau 30 yuan sepotong. Bagaimana bisa begitu kebetulan, begitu banyak takeaways di Yunzu dikirim oleh Billy. Dan umumnya, takeaways tidak diperbolehkan masuk ke kamar tamu. Jika Fang Chao terlalu malas untuk turun dan mengambilnya sendiri, dia bisa meminta pelayan hotel untuk membantunya mendapatkannya. Pelayanan hotel bintang 5 mutlak ada di tempatnya. Tapi Fang Chao meminta Billy untuk mengangkatnya. Semuanya terlalu kebetulan, jika bukan karena Billy yang mengirimkannya, jika Billy pergi di lobi hotel, maka Billy tidak akan mengetahui tentang dia dan Fang Chao. Jadi, sekarang, Jiani adalah istri presiden. Semua ini mungkin sengaja diatur oleh Fang Chao. Jiani bangkit dengan marah dan berteriak, Fang Chao. Kamu sangat tidak tahu malu. Kamu tahu bahwa aku punya suami, tetapi kamu masih memohon untukku dan merayuku dengan uang. Ini semua salahmu. Keluargaku dihancurkan olehmu. Dari Fang Chao mendengus dingin, lalat tidak menggigit telur mulus. Jiani, jika Anda benar-benar wanita yang baik, tidak ada gunanya bagi saya untuk mengganggu Anda. Jangan coba-coba menyalahkan saya sendiri.
Saya tidak memaksamu. Jeani marah dan tidak ingin terus berdebat dengan Fang Chao, jadi dia mengambil tasnya dan berjalan ke pintu. Fang Chao meraih pergelangan tangan Jeani dan bertanya, "Kemana kamu pergi? Apakah kamu mencari Billy? Aku suamimu, kamu tidak boleh pergi." Jeani membebaskan diri, "Lepaskan aku. Aku akan menemukan Song Hongye." Mendengar bahwa Jeani akan menemukan Song Hongye, Fang Chao melepaskan pergelangan tangan Jeani. Fang Chao memikirkannya sebentar, dan nadanya menjadi lebih tenang. "Baiklah, kamu bisa pergi ke tempat saudara perempuanmu selama 2 hari pertama. Song Hongye lebih bijaksana darimu, dia harus memberitahumu bahwa satu-satunya pilihanmu sekarang adalah aku." Fang Chao berharap Jeani akan pergi ke Song Hongye untuk mengobrol sekarang, karena Fang Chao dan Song Hongye juga saling mengenal dan tahu bahwa Song Hongye lebih rasional dan tidak akan membiarkan Jeani membayangkan hal-hal yang tidak realistis itu. Setengah jam kemudian, Jeani pergi ke rumah Song Hongye. "Oh, mengapa pengantin wanita datang kepadaku dengan membawa barang bawaan? Hari ini adalah malam pernikahanmu dengan Fang Chao." Song Hongye mengambil barang bawaan Jeani dan sedikit bingung. Wang Jeani tahu bahwa suami Song Hongye sedang pergi ke luar kota, dan hanya Song Hongye yang ada di rumah. Suami Song Hongye tidak bisa datang ke pernikahan Jeani hari ini, jadi dia datang tanpa menyapa. Jeani berjalan ke ruang tamu dan berkata dengan ekspresi frustrasi, "Hongye, kamu melihatnya hari ini, Billy tidak menyia-nyiakan Billy, tetapi Presiden Ye, apa yang harus saya lakukan?" Melihat Jeani hampir menangis, Song Hongye dengan cepat menepuk pundaknya untuk menghiburnya. "Oh, Billy juga sangat baik. Dia jelas merupakan generasi kedua yang kaya, tetapi dia akan bergabung dengan keluarga kerajaanmu. Kakekmu juga benar. Dia tahu identitasnya dan tidak akan memberitahumu sebelum dia mati." "Jeani, jujur Billy, jangan pikirkan itu lagi, mari kita menjadi Nyonya Fang dengan jujur, setelah beberapa tahun, kamu masih bisa menjadi wanita kaya miliarder." Jeani berkata, "Siapa yang ingin menjadi wanita kaya 1 miliar? Billy adalah presiden grup Huaseng dan bernilai beberapa miliar. Dan bahkan orang terkaya, Tuan Ma, menyanjungnya. Kekayaan keluarga Ye setidaknya 100 miliar. Aku sakit. Masih mau ke tujuan kecil 1 miliar. Juga, yang selalu aku cintai adalah Billy. Aku tidak ingin menjadi Nyonya Fang, aku hanya ingin menikah lagi dengan Billy. Hongye, kamu punya banyak ide hantu, tolong bantu aku memikirkannya." Wang Jeani meraih tangan Song Hongye dan hampir berlutut dan menangis. Song Hongye menggelengkan kepalanya tanpa daya, menurut pikirannya, cara yang paling masuk akal adalah menjadi Nyonya Fang terlebih dahulu, dan kemudian menghubungi Billy secara diam-diam. Jika Billy memaafkannya, dia akan menceraikan Fang Chao dan menikahi Billy. Tapi sekarang Jeani jelas hanya ingin bersama Billy, dan diperkirakan dia telah menyinggung Fang Chao. Song Hongye berpikir sejenak, dan berkata, "Jika Anda ingin kembali dengan Billy, itu benar untuk pindah dan hidup. Anda tidak tinggal bersama sebelum menikah. Keluarga Wang Anda dapat bersaksi tentang ini." Jeani berkata, "Tidak ada gunanya jika Anda tidak tinggal bersama sekarang. Billy tahu bahwa Fang Chao dan saya telah membuka kamar, dan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya curiga bahwa inilah yang sengaja dilakukan Fang Chao. Atur. Kalau tidak, mengapa begitu kebetulan, Billy akan menabrak kita di hotel." "Oh." Mendengar ini, mata Song Hongye berbinar dan terus bertanya, "Apa yang Billy lihat saat itu?" Jeani mengenang, "Saya mengenakan jubah mandi, berdiri di kamar, tidak ada yang lain." Song Hongye tersenyum dan berkata, "Ya, kami bisa berbohong dan mengatakan bahwa kamu tidak melakukan apapun dengan Fang Chao hari itu." Jeani sedikit tidak percaya diri, Billy bukan orang bodoh, bagaimana dia bisa mempercayainya? Song Hongye berkata, "Setelah mendengarkan saya, Anda mengatakan bahwa Anda memiliki ide untuk selingkuh pada waktu itu, tetapi Anda pergi ke kamar untuk mandi dan tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Siapa yang mengira bahwa Billy akan menabraknya secara kebetulan? Setelah Billy pergi, kamu merasa kasihan padanya dan segera meninggalkan hotel. Tidak ada yang terjadi padamu dan Fang Chao." Jeani mengangguk lagi dan lagi, "Itu benar. Meskipun saya memarahi Billy pada saat itu, saya merasa sangat menyesal, jadi saya segera berganti pakaian dan pulang, dan menyiapkan makan malam untuk Billy." Song Hongye tersenyum dan berkata,
Kedengarannya masuk akal, kan? Siapa yang tahu untuk operasi perbaikan apa Anda pergi ke rumah sakit? Tapi, apakah Fang Chao akan mengkhianatiku? Jeani bertanya. Dalam hal ini, Billy tidak akan hanya mendengarkan kata-kata Jeani. Song Hongye mendengus dingin, jangan khawatir, dia tidak akan menghancurkanmu, sekarang Billy adalah Presiden Ye yang terkenal, baik hitam dan putih sangat kuat, Fang Chao tidak sabar untuk berbohong kepada Billy, dan dia tidak, jangan sentuh wanita Billy. Jika tidak, kamu tidak akan tahu kapan dia akan dibacok sampai mati. Jeani memikirkannya dengan hati-hati, Fang Chao memang punya cukup alasan untuk bekerja sama dengannya. Hebat. Jeani melompat dengan penuh semangat dan mencium pipi Song Hongye. Haha, Hongye, kamu benar-benar penyelamatku. Selama Billy tahu bahwa aku tidak benar-benar selingkuh, dia pasti akan memaafkanku. Kalau begitu aku akan menelepon Fang Chao sekarang dan memberitahuku tentang itu. Jeani mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Fang Chao. Tapi itu ditutupi oleh tangan giok ramping Song Hongye. Song Hongye berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Fang Chao sangat marah sekarang karena dia mungkin tidak melihat manfaat dari masalah ini. Tunggu, kurasa balas dendam Billy terhadapnya belum berakhir, mungkin tidak akan selesai. Jauh sebelum dia akan mengambil inisiatif untuk bertanya. Anda akan membuat kebohongan ini. Song Hongye sedang berbicara ketika dia melihat pemberitahuan push di layar ponsel Jeani bahwa dia baru saja membuka kuncinya. Ini adalah berita, isinya adalah, banyak hotel di Yunzhou telah memasang kamera tersembunyi. Privasi tamu diunggah ke internet.